Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel YouTube Rumah Belajar Al-Ghuraba. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus-kasus ancaman terhadap negara kesatuan Indonesia dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Semua pembahasan itu akan kita kupas secara tuntas bersama guru PPKN kita. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, untuk terus mendukung konten pembelajaran kita ini. Kita sambut kedatangan beliau. Selamat datang Bapak. Terima kasih Raisa atas undangannya. Silahkan duduk Bapak. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dengan guru PPKN kita. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah Bapak sehat Mbak Raisa. Dan mudah-mudahan semua teman-teman yang menonton channel YouTube ini diberikan Allah SWT kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya hanya di rumah saja. Bapak, mohon dijelaskan apa sih bedanya antara ancaman terhadap negara dengan kasus-kasus ancaman terhadap negara. Ini mungkin Raisa bingung ya Bapak, mungkin teman-teman juga bingung. Di kelas 11 itu ada ancaman terhadap negara, dan sedangkan di kelas 12 yang kita akan bahas kali ini adalah tentang kasus-kasus ancaman terhadap negara. Dan mohon Bapak dijelaskan. Oh nggih Mbak Raisa, begini, kalau bicara ancaman terhadap negara, kemarin sudah saya jelaskan di kelas 11 nggih, tentang ada dua ancaman, ada ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, sedangkan di kelas 12 kita ini akan lebih mendalami tentang kasus-kasus ancaman itu yang pernah terjadi di negeri kita. Nah ini, jadi kita akan mengangkat kasus-kasusnya Mbak Raisa nggih. Jadi kalau di kelas 11 itu ancaman apa aja teorinya ya, baik di bidang militer maupun non militer. Nah, sedangkan di kelas 12 kita akan memberikan contoh-contohnya, contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di negeri kita. Nah, kalau kayak gini kan Raisa dan teman-teman jadi tahu apa bedanya antara ancaman dan kasus-kasus ancaman terhadap negeri kita. Raisa boleh tanya lagi Bapak nih, kalau begitu apakah semua ancaman, baik ancaman militer maupun militer, itu pernah terjadi di negeri kita Bapak? Kalau untuk kasus-kasus ancaman terhadap negeri kita itu secara ancaman secara militer itu nampak ya Mbak Raisa ya. Jadi ada kasusnya, ada pelanggarannya, dan kelihatan secara kasat mata. Ini sebagian besar banyak terjadi di negeri kita. Misalnya seperti agresi militer, itu pernah terjadi di negeri kita waktu agresi militer Belanda pertama dan kedua. Habis itu pemberontakan, banyak kasus-kasus pemberontakan di negeri kita seperti gerakan 30 SPKI ya, habis itu pemberontakan PKI di Madiun. Nah, habis itu ada terorisme, kekerasan bersenjata dan menggunakan senjata yang mengancam kedaulatan negara.
termasuk kasus-kasus yang terbaru di Pulau Natuna misalnya ya, ada kapal militer negeri asing masuk ke wilayah perairan negeri kita Indonesia, atau hilangnya 2 pulau Likitan dan Sipadan, itu termasuk kasus-kasus ancaman secara militer karena dia menggunakan kekuatan militer, dia menguasai wilayah. Dan masih banyak sebenarnya kasus-kasus lain yang bisa kita lihat ya di tayangan-tayangan berita ataupun di televisi dan di media-media lainnya, Mbak Raisa. Berarti kasus ancaman militer ini bisa kita rasakan secara fisik dan kerugiannya bisa kita lihat secara kasat mata nih Bapak nih. Betul sekali Mbak Raisa. Jadi kasus-kasus ancaman secara militer ini bisa kita rasakan langsung dampaknya secara fisik, dan kerugiannya secara material itu bisa kita rasakan langsung karena serangannya itu berbentuk fisik dan menggunakan senjata ya, baik tadi agresi militer maupun pemberontakan, habis itu penguasaan wilayah itu secara fisik dan menggunakan kekuatan-kekuatan militer ya, baik yang spionase dan lain sebagainya. Itu baik sabotase juga sama, dia menggunakan secara militer. Sangat berbeda halnya nanti ketika ancaman itu secara non militer, pendeteksiannya agak sulit ini secara non militer. Nah, ancaman non militer ini Mbak Reza walaupun agak sulit dideteksi, tetapi dampak dan bahayanya juga sangat luar biasa, bahkan akan lebih parah daripada ancaman militer. Kenapa? Kalau ancaman militer kita lihat orangnya, kita tahu barangnya, bisa kita kita selesaikan secara militer juga. Nah, sedangkan ancaman non militer ini yang diserang apa? Yang diserang pemikiran, kebudayaan, ideologi, ekonomi, ya kan? Habis itu sosial, politik. Nah, ini susah untuk mendeteksinya dan susah untuk menangkalnya. Maka dari itu, nah, kita akan bahas insya Allah di segmen berikutnya ya Mbak Raisa ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Karena waktulah yang membatasi, maka pertemuan kali ini kami akhiri di sini, dan insya Allah akan kita sambung minggu depan dengan tema kasus-kasus ancaman terhadap negara di bidang non-militer. Insya Allah kita akan sambung kembali. Maka dari itu aktifkan notifikasinya dan subscribe channelnya supaya Anda terus bisa mengupdate video pembelajaran ini. Terima kasih. Salam maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.